Mengenal saham seri A dan B dan apa perbedaannya. Halo sahabat investor, jumpa lagi di seri edukasi saham. Kali ini saya akan bahas mengenai saham seri A dan B serta apa perbedaannya. Mohon maaf, bukan saya bahas ya, akan saya bacakan ya. Ini sumbernya dari websitenya IDX ya. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Ayo disimak, pasang headset Anda, bisa lakukan sambil beraktivitas. Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat menentukan satu klasifikasi saham atau lebih dalam anggaran dasar perusahaan. Ini mengacu pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam undang-undang tersebut, klasifikasi saham dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. 2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. 3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. 4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. 5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Namun, pada dasarnya saham hanya dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu saham preference dan saham biasa ya, preference stock atau common stock. Yang perbedaannya terletak pada hak dan kewajiban dari pemegang saham tersebut. Perbedaan klasifikasi saham. Setelah mengetahui klasifikasi saham, kita berlanjut ke perbedaan klasifikasi saham. Nah, pada dasarnya perbedaan dari saham seri A, seri B maupun C terletak pada hak-hak yang dimiliki yang sudah ditetapkan pada anggaran dasar suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai model pendanaan dalam kategori saham biasa yang perlu kita ketahui, antara lain. 1. Seed round atau pendanaan permulaan. Pendanaan ini muncul setelah segala ide dan rencana bisnis telah matang. Pendanaan ini biasanya digunakan untuk operasional awal suatu perusahaan yang jumlahnya berkisar antara 500 juta hingga 2,5 miliar. Kedua, pendanaan seri A. Nah, ini dia ya. Yang merupakan modal pendanaan dari perusahaan yang mulai berkembang dan jumlahnya berkisar antara 10 miliar hingga 33 miliar, itu saham seri A. Pendanaan seri B yang merupakan model pendanaan yang diperuntukkan untuk ekspansi perusahaan, berkisar di angka 33 miliar hingga 88 miliar. Kemudian, pendanaan seri C yang merupakan model pendanaan yang hampir sama dengan seri B, namun dengan jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 25 juta US dollar hingga 100 juta US dollar. Perusahaan yang mendapatkan pendanaan seri C ini dianggap sudah matang atau mature. Dan yang kelima, pendanaan seri D, E, dan F prinsipnya sama dengan pendanaan seri C. Yang membedakan adalah nominal pendanaannya yang lebih besar. Pendanaan ini biasanya menjadikan sebuah perusahaan masuk ke kategori unicorn, bahkan dekakorn ya. Seperti GoTo ya, Gojek Tokopedia itu sudah dapat pendanaan seri D, seri E, dan seri F. Nah, itulah beberapa penjelasan untuk lebih mengenal saham seri A dan seri B. Jadi, saham seri A itu bisa dikatakan pendiri ya, awal-awal membuat perusahaan. Kemudian seri B sudah mulai ada investor masuk ya, apalagi seri C, seri D, seri E, dan seri F ya. Nah, demikian yang saya bacakan dari websitenya IDX. Semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan investor retail ya. Ingat, sebelum membeli sebuah saham, lakukan analisa sendiri terlebih dahulu. Jangan percaya kepada influencer atau tukang pom-pom yang ujung-ujungnya akan mengeruk
duit Anda. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.